Pernahkah kalian mendengar kisah seorang wali Allah yang bisa mengubah buah aren menjadi bongkahan emas? Atau bagaimana seorang penjahat kejam kala itu bernama Brandel Lokajaya bisa bertobat dan menjadi wali bagi orang Jawa berkat bimbingannya? Siapakah sosok luar biasa ini dan bagaimana perjalanan dakwahnya yang penuh keajaiban? Mari kita telusuri sejarah dan kisah Sunan Bonang, sang penumpas sekte sesat Bhairawa Tantra yang juga memiliki segudang kesaktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu. Selamat datang di channel Mas Yo Ganteng, tempat di mana kita mengupas tuntas sejarah, tradisi, dan budaya yang kaya akan makna. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan masih semangat untuk menyelami kisah-kisah luar biasa dari masa lalu. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tidak hanya menarik, tapi juga penuh dengan pelajaran berharga. Jadi siapkan diri kalian karena perjalanan sejarah kita akan segera dimulai. Sebelum kita masuk ke kisah luar biasa Sunan Bonang, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita sejarah lainnya yang penuh makna dan pelajaran yang berharga. Dukung terus channel ini agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang, karena masih banyak cerita seru yang menanti kalian. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Lasem, Rembang. Sunan Bonang adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyi Ageng Manila, Putri Aryo Tejo, Bupati Tuban. Menurut Babat Tri saking Majapahit dan Babat Cirebon, kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patimah, Nyai Wilis, Nyai Gedeng Maloka, sedangkan adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim Syarifuddin, yang kelak nantinya juga menjadi seorang wali songo bergelar Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir dengan nama Maulana Maktum Ibrahim. Selain memiliki 4 saudari seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu. Di antaranya adalah Dewi Murtosiah yang kemudian diperistri oleh Sunan Giri, Dewi Murtosimah yang diperistri oleh Raden Patah, Raja Kerajaan Demak. Keterangan tentang saudara-saudara Sunan Bonang dalam Babat Cirebon itu dikemukakan juga dalam Babat ing Gresik yang menyebutkan nama 9 orang putra dari Sunan Ampel. Pertama yaitu Nyi Ageng Manyuran, Nyi Ageng Manila, Nyi Ageng Wilis, Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Rum, dan Nyai Supiyah. Dalam hal keilmuan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kucen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga berguru kepada Syekh Maulana Ishak di Pasai bersama Sunan Giri sewaktu beliau dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang ilmunya sampai saat ini masih diwarisi oleh sebuah perguruan yang bernama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Sebuah perguruan silat dan tenaga dalam, di mana jurus-jurusnya diciptakan oleh Sunan Bonang yang mengadopsi dari gerakan-gerakan dasar tubuh yang disebut jurus hijaiyah sekitar tahun 1510 Masehi. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwo, Sunan Bonang dikenal sebagai salah satu wali songo yang memiliki karomah luar biasa. Dikisahkan bahwa Ajar Blacak Ngilu menantang sabung ayam Sunan Bonang dengan taruhan siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Dengan memerintahkan seorang muridnya yang bernama Santri Wujil, Sunan Bonang menjagokan seekor anak ayam, dalam bahasa Jawa namanya adalah kutuk, untuk menghadapi ayam milik Ajar Blacak Ngilu. Diceritakan bahwa anak ayam kepunyaan Santri Wujil setiap kali kalah diserang oleh ayam kepunyaan Ajar Blacak Ngilu, tubuhnya malah semakin membesar setiap kali diberi tiupan nafas oleh Santri Wujil. Sampai akhirnya dengan sekali serang
Ayam aduan ajar Blacak Ngilo tewas, membuat santri Wujil bersorak kegirangan, dan Ajar Blacak Ngilo kemudian menjadi pengikut setia Sunan Bonang. Berbagai kesaktian dan kedikjayaan menakjubkan yang ditunjukkan Sunan Bonang ternyata berhubungan dengan pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang ilmu tasawuf. Naskah Primbon Bonang yang diyakini sebagai tulisan asli Sunan Bonang, jika dipelajari dengan cermat, akan didapati sejumlah kitab yang dijadikan rujukan sebagai ajaran atau wejangan, yaitu Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kitab Talkhis Al-Minhaj karya dari Syekh An-Nawawi, kitab Khut Al-Qulub karya dari Abu Thalib Al-Maki, dan lain-lain. Primbon Bonang juga menyebut sejumlah tokoh sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ada juga Syekh Ar-Rudaji dan Syekh Sabti. Jadi dengan adanya bukti tersebut bisa disimpulkan bahwa segala kesaktian atau kedikdayaan Sunan Bonang bukan dihasilkan dari menguasai ilmu tertentu, melainkan suatu karomah dari kewaliannya. Sunan Bonang diketahui menyusun kitab tentang pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan lebih rahasia yang dikenal sebagai Suluk Wujil. Suluk Wujil adalah sebuah kitab karangan Sunan Bonang yang berisi tentang tasawuf, mengenal hakikat ketuhanan yang diungkapkan dalam pupuh berlanggam dandang gulo. Sunan Bonang berdakwah di berbagai wilayah di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Kediri, Demak, dan Lasem. Ia juga pernah menjabat sebagai imam di masjid di Kesultanan Demak. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang diketahui menggunakan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat seni dan budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu muridnya sendiri. Sunan Bonang diketahui piawai dalam memainkan wayang. Ia juga menambahkan rincian atau aksesoris dalam pertunjukan wayang, seperti ada kuda, kemudian gajah, harimau, kereta perang, dan garuda. Selain mahir menjadi dalang dalam sebuah pertunjukan wayang, Sunan Bonang juga seorang pencipta tembang-tembang Jawa. Salah satu karyanya yang masih bisa kita dengar hari ini adalah Kidung Bonang. Kidung ini memiliki kemiripan dengan Kidung Rumekso ing Wengi karya Sunan Kalijaga. Keduanya merupakan tembang yang berisi semacam mantra untuk menangkis segala macam penyakit dan pengaruh jahat yang merugikan manusia. Selain dikenal sebagai pencipta tembang yang memiliki kekuatan magis, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang penemu alat musik gamelan yang disebut dengan bonang. Bonang sendiri merupakan alat musik dari bahan kuningan, berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah, mirip gong namun berukuran kecil. Pada masa lampau, alat musik ini selain digunakan untuk gamelan pengiring pertunjukan wayang, juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga dalam rangka penyampaian atau woro-woro dari pemerintah kepada penduduk kala itu. Nama Bonang diambil dari tempat yang menjadi kediaman Sunan Bonang, yaitu Desa Bonang di daerah Lasem, Rembang. Di dalam cerita historiografi, Sunan Bonang dikisahkan sebagai seorang penyebar Islam yang ulet dan gigih, yang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak orang-orang menjadi muslim. Serat Kandaning Ringgit Purwo menuturkan bagaimana Sunan Bonang yang menempatkan Ki Ageng Pandan Arang di Pulau Tirang untuk mengembangkan Islam telah menjadi sebab bagi sejumlah penduduk masuk agama Islam, terutama para pendeta di pulau tersebut. Bahkan sewaktu Batara Katong, yakni putra Prabu Brawijaya V, yang sudah berjanji akan masuk agama Islam, jika ayahnya wafat ini kemudian janjinya ditagih oleh Sunan Bonang lewat utusannya yang bernama Syekh Wali Lanang. Namun sebelum bertemu Syekh Wali Lanang,
Bathara Katong dikisahkan pergi ke Pulau Tirang dan kemudian memeluk agama Islam di bawah bimbingan Ki Ageng Pandan Arang. Menurut catatan sejarah dalam, Sunan Bonang dikisahkan selama hidup tidak menikah atau membujang sampai beliau wafat. Penjelasan ini sama dengan babat Cerita Lasem yang menggambarkan Sunan Bonang sejak tinggal di Lasem sampai tinggal di Tuban tidak memiliki seorang istri. Dalam babat Tanah Jawi pun tidak disebut adanya istri dan putra dari Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi ketika usia 60 tahun. Jasad beliau dimakamkan di komplek Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, tepatnya di sebelah barat alun-alun Tuban dan juga di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Makam Sunan Bonang dikelilingi tembok dengan 4 buah pintu gerbang. Untuk masuk ke komplek makam, pintu gerbang di makam Sunan Bonang berupa gapura paduraksa. Pintu gerbang di sebelah selatan berbentuk semar tinandu dengan atap berhias ornamen-ornamen bunga dengan dinding di kanan dan kirinya dihiasi piring-piring dan mangkuk keramik dari Cina. Makam Sunan Bonang terletak di dalam sebuah tungkup berbentuk joglo dengan tas bertingkat. Pada dinding selatan tungkup terdapat hiasan flora dan fauna. Pada dinding ini terdapat condro sengkolo yang berbunyi Jalmo Wihono Kayuning Sawit Jagat yang menunjuk angka tahun 1611 Saka atau 1689 Masehi, yaitu angka yang menunjuk waktu dibangunnya tungkup tersebut. Kisah Sunan Bonang mengajarkan kita tentang keteguhan hati dalam menyebarkan kebaikan. Beliau rela mengorbankan seluruh hidupnya demi menyebarkan agama Islam, hingga ia dijuluki Sunan Wadat. Karena sampai akhir hayatnya, beliau tidak menikah dan tidak memiliki istri maupun keturunan. Sebagai penutup, perjalanan hidup Sunan Bonang bukan sekedar kisah di masa lalu, tetapi juga cerminan perjuangan tanpa lelah dalam menyebarkan kebaikan. Dari awal dakwah hingga akhir hayatnya, beliau menunjukkan bahwa ilmu, seni, dan keikhlasan dapat menjadi jalan untuk menerangi banyak orang. Dari kisah ini pula, kita sebagai generasi masa kini bisa belajar bahwa menyebarkan kebaikan tidak selalu harus dengan mengangkat pedang, tetapi dengan ilmu, budaya, dan keteladanan. Semoga semangat beliau menginspirasi kita untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, itu tadi teman-teman mengenai sejarah hidup Sunan Bonang. Apabila teman-teman memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih mengenai kisah beliau, silahkan tambahkan di kolom komentar dan mari kita belajar bersama-sama. Oh ya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Karena masih banyak cerita lain yang akan kita kupas. Sekian dari saya, apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.